tahun lalu. Apa kamu bahkan punya aku dan Xiaosu di matamu? Jika kamu berani membawa bajingan itu pulang, aku akan mati tepat di depanmu. Yang Yingsui. Ingin bunuh diri. Kalau begitu bunuh diri sekarang. Jiang Jianfeng ayah Fu Xiaosui. Fu Xiaosui saat kecil pewaris muda keluarga Jiang. Han Sei saat kecil. Mama seseorang melompat dari gedung. Presiden Jiang tersangka kasus pembunuhan istri. Untuk menghindari penangkapan, mengalami kecelakaan mobil saat melarikan diri, dan jatuh koma. Ambil barang-barangmu dan ibumu, dan pergi dari sini. Fu Xiaosui kepala pelayan baru mansion itu. Tuan, Nyonya masih ada urusan yang harus diselesaikan. Cheng Jingshen suami Han Meng. Jadi dia mungkin tidak akan kembali malam ini. Segalanya akan berubah. Beritahu Xiaoman untuk berhati-hati. Siapa kau? Siapa yang membiarkanmu masuk? Cheng Jinshan, suami Han Meng. Penuh kasih sayang di permukaan, tapi suka bermain wanita di belakangnya. Maaf Tuan Cheng. Aku adalah pengurus rumah tangga yang baru. Aku tidak tahu ini kamar mandimu. Karena itu aku masuk ganti baju. Kau mengenalku. Saat kau dan Nyonya menikah dulu, itu menyebabkan sensasi di Jiangcheng. Itu patut dikagumi. Nyonya memiliki suami sepertimu. Kau dikirim Han Meng buat uji aku. Nyonya akan segera kembali. Jika kau tidak mau menjawab, aku bisa mencari jawabannya sendiri. Han Meng, kejutan yang kusiapkan untukmu. Kau pasti akan menyukainya. Banyak wanita mencoba mendekatiku. Tapi kau lebih berhasil dari mereka. Tuan Cheng, kau harus pergi berganti pakaian. Han Meng, jadi pernikahanmu begitu rapuh dan mudah hancur. Bosan hidup. Kau sudah kembali. Aku membelikanmu piyama baru. Kau menyukainya. Bukankah sudah kubilang untuk istirahat lebih awal? Mengapa kau masih menungguku? Di luar hujan. Jadi aku mengkhawatirkanmu. Bantu aku memakainya. Pergi mandi dulu. Pembunuh harus membayar darah dengan darah. Han Meng, permainan baru saja dimulai. Nyonya maafkan aku, itu salahku karena tidak merapikan kamarmu dengan benar. Kirim seseorang untuk menyelidiki. Aku ingin tahu siapa yang melakukannya. Ya. Bagaimana hasil penyelidikan insiden tadi malam? Kami memeriksa rekaman pengawas, dan tidak ada yang masuk ke kamarmu. Jadi kau yang direkomendasikan kepala pelayan Zhou, Fu Xiaosu. Ya, hadiah yang kutandatangani untukmu hari ini. Orang itu memintaku untuk menyampaikan pesan kepadamu. Maaf, istriku alergi bunga lili. Bicara, dari mana foto-foto ini berasal? Hanman, tenang dulu. Tuan Cheng, ini Xiaosu. Aku baru saja membantu Nyonya menerima hadiah. Aku tidak tahu tentang ini. Bicara, siapa yang mengirimmu? Seorang wanita. Pesan apa yang dia minta kau sampaikan? 10 tahun tidak bertemu. Aku menunggumu di kedalaman neraka. Kau bilang padanya, jika dia ingin aku masuk neraka, suruh dia datang sendiri. Jiaosu, apakah itu su dari salju? Ya.
Itu Sui yang bersihkan ketidakadilan lama. 10 tahun lalu. Apakah Anda pengasuh baru kami? Aku adalah nyonya masa depan rumah ini. Nyonya, mobil Anda sudah tiba. Sebelum aku kembali, bersihkan ini. Juga foto-foto itu, dan spray-spray itu. Sebelum aku kembali, buang semuanya dengan bersih. Sebelum kau kembali, aku akan menyiapkan untukmu kejutan yang lebih besar lagi. Apa yang kau lakukan? Tuan, Ini cangkir kesayangan Xiaomeng. Jangan pecahkan. terima kasih banyak Tuan. Kemarin, antingmu jatuh. Kalau begitu Tuan, tolong bantu aku memakainya. Istriku selalu punya temperamen buruk. Aku akan meminta maaf padanya untukmu. Tuan sangat baik kepada Nyonya. Kau pasti sangat mencintainya kan? Bajingan. Berbaliklah. Wanita yang mendekatiku. Semua punya motif. Apa motifmu? Aku hanya iri. Karena Nyonya memiliki suami sepertimu. Aku mendambakan cinta yang Nyonya miliki. Akhirnya, hancurkan dia. Kau mengirim pesan itu, ya? Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan untuk menyiapkan kejutan untukmu? Terkejut. Istri. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Aku dengar hari ini ulang tahunmu. Tuan Cheng dan aku sengaja siapkan kejutan ini buatmu. Kau menyukainya. Kau tidak mau mengatakannya kan? Kalau begitu aku akan. Tuan, apa kau lupa? Hari ini ulang tahun Nyonya. Aku benar-benar lupa. Jangan khawatir. Aku sudah menyiapkan segalanya untukmu. Bersenang-senanglah. Kepala pelayan full untuk menyiapkan kejutan ini. Aktingmu benar-benar realistis. Ini semua berkat suamimu, Han Meng. Tuan Chen, dia benar-benar memiliki perasaan dan kesetiaan yang mendalam padamu. Dia siapkan kejutan ultah buatmu. Oh benar. Hadiah yang kubeli untukmu ada di atas. Aku akan mengambilnya untukmu. Aku ingin melihat trik apa yang sedang kau mainkan. Apa yang kau lakukan di sini? Apa? Di kamarku. Di belakangku, berkencan. Ini adalah hadiah yang kusiapkan untukmu. Tamparan ini untuk memberitahumu. Jangan bertindak sendiri untuk memberi seseorang kejutan. Juga, jangan sembarangan menarik pria beristri. Lalu mengapa kau menarik perhatian? Keluar. Mungkinkah aku hanya terlalu banyak berpikir? Berhentilah main-main. Masih ada orang di luar. Itulah yang membuatnya menarik. Bagaimana kau tahu? Aku suka hal-hal yang mendebarkan. Aku tidak menyangka Han Meng begitu keji secara pribadi. Han Meng, selamat ulang tahun. Hadiah ini, apa kau puas dengannya? Rubah kecil. Mari kita lihat bagaimana aku menghadapimu. Bajingan, kamu coba rebut perhatian suamiku. Bagaimana kau tahu? Aku suka hal-hal yang mendebarkan, menarik perhatian suami orang lain. Memang pantas untukmu. 10 tahun yang lalu, kau sebabkan kehancuran keluargaku. Untuk menemukanmu, dan menemukan rahasia Han Meng.
Menggunakan sifat curiga Han Meng, aku membuatnya waspada. Lalu aku melepaskan umpan, menyusun jebakan agar mereka jatuh. Akhirnya, merobek topeng dan menunjukkan sisi Han Meng yang paling keji. Pertunjukan dimulai. Kalian semua keluar. Kematian pernikahan kita hanyalah permulaan. Permainan belum berakhir. Mari kita bercerai. Perjanjian cerai. Kau wanita tidak setia. Tidak pantas untuk status keluarga Chengku. Kau bilang aku selingkuh. Lalu seberapa bersih dirimu? Kelinci tak makan rumput dekat sarangnya. Tapi kau lebih buruk daripada binatang. Kau bilang aku selingkuh. Apa kau punya bukti? Berkacalah sebelum kamu berbohong. Jangan kira aku tidak tahu berapa banyak wanita yang sudah kau tiduri di luar sana. Aku membantumu membesarkan anak pria lain dan itu sudah cukup. Sekarang semua orang di Jiangcheng tahu. Kau berkencan di belakangku. Reputasi keluarga Cheng telah hancur total olehmu. Sungguh konyol. Selama bertahun-tahun ini, uang yang sudah kuhabiskan di keluarga Chengmu, apakah sedikit? Apa yang kau kenakan? Apa yang kau pakai untuk mempercantik diri? Mana yang bukan kubeli? Dan sekarang kau bicara padaku tentang reputasi. Kau. Jika bukan karena aku, bisakah kau Cheng Jingshen berada di posisimu sekarang? Kau benar. Aku menikahimu demi uang. Jika bukan karena bantuanku. Hanya kau, orang kaya baru dengan seorang anak. Bisakah kau masuk ke masyarakat kelas atas? Ini adalah 10% saham Zheomeng Group. Nilai pasarnya diperkirakan 300 juta. Apa kau sedang bernegosiasi denganku? Uang bisa menyelesaikan semua masalah. Jika tidak bisa diselesaikan, maka uangnya tidak cukup. Ditambah posisi presiden anak perusahaan Hanchen. Setuju. Tahukah kau apa? Hubungan paling stabil dalam pernikahan, itu adalah saling menguntungkan. Apa yang Nyonya katakan? Aku tidak mengerti. Kau tidak mengerti. Atau kau pura-pura tidak mengerti. Masalah dengan kakak Chiu itu perbuatanmu bukan. Apakah Nyonya bertanya tentang kematian kepala pelayan Shu? Mama, kau bisa beristirahat dengan tenang sekarang. 1 juta ini. Ini biaya obati anakmu, dan akulah dia. Aku diam-diam menyelidiki keluarga kakak Xiao. Alasan mereka merekomendasikanmu adalah karena kau memberi putranya 1 juta untuk biaya pengobatan. Jadi Nyonya ingin memecatku? Tidak. Aku ingin mempertahankanmu. Aku tidak peduli apa tujuanmu. Itu semua akan sia-sia. Karena tempat paling berbahaya adalah tempat paling aman. Apakah Nyonya tidak takut? Takut. Mengapa aku harus takut? Justru sebaliknya aku cukup menantikannya. Siapa orang-orang di belakangmu? Namun sekarang, kau harus melakukan pekerjaanmu dengan baik dulu. Pelayan Fu. Han Meng. Kau salah. Permainan balas dendam baru saja dimulai sekarang. Kejatuhan seorang malaikat. Mengapa para malaikat jatuh? Setelah kehilangan sayapnya, Hansen putra Han Meng. malaikat akan terus-menerus jatuh. Lukisan ini melambangkan ketidakmurnian malaikat, kehancuran, dan dosa. Aku sangat menyukainya. Halo, bisakah aku membeli lukisan ini? Maaf Nona, lukisan ini sudah dipesan oleh tuan ini. Bisakah kau memberiku lukisan ini? Aku ingin memberikannya kepada seorang teman lama. Aku juga mau kasih ini ke seseorang. Lukisan yang tidak menguntungkan, akan kau berikan kepada siapa? Xiao Zheng, sudah mendarat dan keluar bandara. Mama, aku sedang memilih hadiah untukmu. Segera pulang.
Selamat datang di rumah Tuan Muda. Selamat datang di rumah Tuan Muda. Mama, Kalian akhirnya kembali. Mama sudah lama menunggumu. itu dia. Pameran seni ini luar biasa. Mama bangga padamu. Terima kasih Mama. Paman Cheng di mana? Mengapa Paman Cheng tidak di rumah? Dia pergi perjalanan bisnis ke anak perusahaan Han Cheng. Ayo masuk dulu. Lukisan ini melambangkan ketidakmurnian malaikat, kehancuran dan dosa. Han Meng, selain pernikahanmu yang rapuh, jadi kau ibu dan anak juga begitu tidak tulus. Ini adalah hadiah yang aku pilih dengan cermat untukmu. Xiao Jie, kau sangat perhatian, bahkan membawakan mama hadiah. Mama, aku tidak memikirkannya baik-baik. Aku tidak menyangka akan menakutimu. Tidak apa-apa Xiao Jie. Ini semua seni, selama kau menyukainya. Kesukaannya, semuanya akan berubah menjadi pisau yang menusuk hatimu. Mama bilang namamu adalah Hu Xiaoshui. Kamu pengurus baru di rumah ini. Aku dengar Nyonya sangat menyukai lukisan-lukisan yang digambar Tuan Muda. Sepertinya, dia belum tahu rahasia ini. Sebenarnya apa yang ingin kamu katakan? Aku dengar Tuan Muda adalah pelukis terkenal internasional. Jika Tuan Muda bersedia mengajariku melukis, aku bisa membantumu menyimpan rahasia ini. Apa kamu mengancamku? Ini hanyalah pertukaran kepentingan. Apa kamu tidak tahu bahwa aku tidak pernah mengajari siapapun cara melukis? Aku bisa memberitahumu sebuah rahasia tentang ayahmu. Apa kamu tidak tahu bahwa di rumah ini, Mama melarang siapapun untuk membicarakan ayahku? Jadi aku hanya akan memberitahumu. Jika kau ingin tahu, aku bisa memberitahumu. Tapi, kau harus mengajariku melukis. Bicaralah. Tuan Muda senyum dulu. Itu senyuman. Saat kau tersenyum, kau sangat mirip dengan ayahmu. Saat dia sedang dalam suasana hati yang baik, dia akan tersenyum seperti ini. Jadi jika Tuan Muda merindukannya, maka sering-seringlah tersenyum. Bagaimanapun juga, pada akhirnya, aku akan tersenyum saat mengirimmu ke neraka. Aku dengar Nyonya secara pribadi membunuh ayah Tuan Muda. Tidak heran Nyonya tidak mengizinkan siapapun menyebutkan peristiwa 10 tahun yang lalu. Apa yang kau bicarakan sangat peduli dengan urusanku. Karena kau sangat suka bergosip, maka aku akan memastikan kau tidak akan pernah bicara lagi. Seseorang potong lidah mereka berdua. Nyonya ampuni kami. Nyonya ampuni kami. Jika ada orang lain di masa depan bergosip di belakangku, akan mengalami nasib yang sama. Mama takut mereka akan mengganggumu. Jika hal seperti ini terjadi lagi di masa depan, serahkan saja padaku untuk menanganinya. Dikatakan bahwa, jika kau ingin menyimpan rahasia, maka cara terbaik adalah membiarkan semua orang mengetahui rahasia ini. Tuan Muda terlambat hari ini. Bukankah kamu bilang rahasia itu hanya diberitahukan kepadaku? Kenapa dua pelayan juga tahu? Tuan Muda mencurigaiku. Aku hanya bertanya santai saja. Kalau begitu aku juga akan bertanya kepada Tuan Muda. Apakah kau tahu bagian mana dari wajah seseorang yang paling sulit digambar? Mata. Itu dahi. Kamu tahu cukup banyak. Aku juga dengar Tuan Muda mulai melukis pada usia 8 tahun, mengadakan pameran seni internasional, dan satu lukisan dilelang seharga lebih dari 10 juta. Kamu menyelidikiku. Aku sangat iri pada Tuan Muda. Saat aku kecil, aku juga suka melukis. Sayang sekali, saat aku berusia 10 tahun, aku tidak bisa lagi memegang kuas. Kenapa? Karena seorang wanita. Dia mencuri rumahku, menyebabkan kematian orang tuaku, dan meninggalkan keluargaku hancur. Benarkah?
Tentu saja itu palsu. Saat aku kecil keluargaku miskin. Tidak punya uang untuk belajar melukis. Tapi sekarang, Tuan Muda bisa mengajariku melukis. Kalau begitu lukisan, siapa yang paling kamu suka? Cinta dan balas dendam. Milik Hayas. 10 tahun lalu. Xiao Jie. Mulai sekarang ini akan menjadi rumah baru kita. Jika kau ingin belajar melukis, Mama akan mengundang guru terbaik di dunia untuk mengajarimu. Bagaimana dengan Pakat? Diam. Jangan pernah menyebut dia lagi. Jadilah anak baik Xiao Jie. Mama akan memberimu yang terbaik dari segalanya. Di dunia mulai sekarang. Tuan Muda. Apa yang kukatakan? Aku harap kau bisa merahasiakannya dari nyonya. Baiklah. Aku pasti akan menjaga rahasia itu untukmu. Janji kelingking. Mama. Kenapa Mama masuk tanpa mengetuk lagi? Besok ikut aku untuk bertemu Putri Presiden Wang dari Yinchu Group. Mama, bisakah Mama berhenti mengatur kencan buta untukku? Kau harus pergi. Selama kau masih mengakui aku sebagai ibumu, kau harus mendengarkanku. Jika ada wanita lain berani mendekatimu tanpa izin, nasibnya akan sangat tragis. Jadi, aku sudah mulai menantikannya. Tuan Muda, sayang sekali. Putraku tidak akan datang. Nyonya kayaknya suka Tuan Muda. Kau sewa orang buat ngawasi. Katakan padaku, mengapa kau merayu putraku? Melihatmu dalam kemarahan yang tidak berdaya sekarang. Aku tahu. Kali ini, aku telah menangkap kelemahan fatalmu. Jika Xiao Ji kehilangan sehelai rambut pun, aku akan membunuhmu. Aku sangat penasaran. Bagaimana lagi kau bisa membunuhku? Pertama kau mengejar suamiku. Lalu kau mengejar putraku. Katakan padaku, siapa sebenarnya dirimu? Tebak. Mulai sekarang, kau akan menerima dengan benar hukumanku untukmu. Sama seperti apa yang kau lakukan padaku dulu. Jika kau berani mendekati putraku lagi, aku akan membuatmu berharap kau mati. Apakah kau mencari Fu Jiaosu? Mama. Dia pergi kemana? Aku melihatmu mengajarinya melukis baru-baru ini. Jadi aku kirim dia ke luar negeri belajar. Dengan cara ini, dia bisa mencapai cita-citanya. Aku mengerti. Aku berterima kasih mewakilinya. Paman Chengmu kembali malam ini. Mari kita makan malam keluarga. Patahkan salah satu tangannya, agar dia tidak bisa memegang kuas lagi. Meng Ting, bantu aku menyelidiki hotel yang paling sering dikunjungi Han Xie. Anda adalah Fo Xiaosui. Siapa kau? Ya, itu dia. Bawa dia pergi. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Enya. Tuan Muda. Tidak. Jangan takut. Akulah yang melibatkanmu. Maafkan aku. Aku tidak akan meninggalkanmu. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Nomor yang Anda tuju
Betapa tidak tahu berterima kasihnya. Selama bertahun-tahun ini, dia bahkan belum pernah memanggilku ayah. Makan saja sendiri. Hanmin, aku tidak menyangka putramu akan mengkhianatimu. Karena seorang wanita. Ya itu dia. Bawa dia pergi. Lepaskan aku, lepaskan aku. Tunggu sebentar. Aku punya uang. Apa yang bisa diberikan Hanmin kepadamu? Aku bisa memberimu hal yang sama. Tapi jika kami membiarkanmu pergi, akan sulit bagi kami untuk menjelaskan. Siapa bilang aku ingin kau melepaskanku? Aku ingin kalian semua aksi bareng di satu adegan. Pahlawan selamatkan gadis kesusahan. Dan aku jadi gadis lemah yang diselamatkan. Yakin ada yang akan selamatkanmu? Tentu saja. Xiao Jie, kamu akhirnya mengangkat telepon. Nyonya, Anda kalah lagi. Putra Anda sedang tidur dengan saya sekarang. Mama, Kemana kamu pergi semalam? dengan teman-teman. Teman. Apakah itu Fu Jiaosu? Xiao Jie, Mama melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Kamu tidak punya kemungkinan dengannya. Jika ada lain kali, aku pasti akan memberitahunya. Harga karena telah memikat putraku. The film was Demi kebaikanku translated sendiri. and Selalu demi narrated by kebaikanku M sendiri. Media. Mama, bisakah Mama berhenti menggunakan alasan demi kebaikanku sendiri untuk menyakiti orang-orang di sekitarku? Dari kecil hingga dewasa, sifat posesif Mama membuatku merasa tercekik. Tercekik, apa kamu mengenalnya? Jiaosu, kamu tahu? Tidak seperti yang kamu bayangkan. Yang saya butuhkan bukanlah seorang pangeran, melainkan seseorang yang akan ikut saya sebagai seorang algojo. Tuan muda, apa yang Anda lakukan di sini? Keluar. Cukup berani. Aku hanya ingin tahu, apakah tuan mudamu tahu kau temperamenmu meledak-ledak? Apa maksudmu? Tidak ada maksud tertentu. Hanya ingin kau beri kami uang lebih buat belanja. Kalau tidak, rahasia kecilmu mungkin tidak akan aman. Anda ingin uang? Baiklah. Saya hanya ingin tahu, apakah Anda akan hidup untuk membelanjakannya? Keluar. Xiaoxi. Jadi kamu sudah berbohong kepadaku selama ini. Aku... Tujuanmu mendekatiku. Sebenarnya untuk apa? Anda tuan muda yang berkuasa. Dan saya hanyalah seorang kepala pelayan. Seorang pelayan. Xiaoxi. Jadi, apakah Anda akan percaya pada saya? Jangan beri aku penjelasan lagi. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Xiaoxi. Nyonya Han. Xiao Jie. Ini adalah pewaris grup Yingchu. Fei Fei. Wang Fei Fei putri keluarga Wang. Nyonya Wang Ibu Wang Fei Fei. Tuan muda Han benar-benar terhormat. Pasangan yang sempurna. Untuk Fei Fei kami. Terima kasih atas pujiannya Bibi Wang. Aku memang terhormat. Tapi untuk jadi pasangan cocok putrimu, aku tidak tahu. Diam. Xiao Jie hanya suka bercanda. Kamu tidak perlu memedulikannya. Tidak peduli seberapa tidak rela kamu sekarang. Sudah seperti ini. Kamu tidak punya jalan keluar. Apa kamu tidak akan mengundangku berdansa? Dia sudah punya pasangan dansa.
Aku di hotel. Kamu di mana? Aku sudah sampai. Jangan lupakan apa yang kuinginkan. Ini semua adalah foto masa kecilku. Foto-foto ini sangat lucu. Luka-luka ini. Maaf, apa aku menakutimu? Apakah sakit? Tidak sakit. Rasa sakit yang sebenarnya ada di hatiku. Aku akan membantumu. Kamu bisa memintaku melakukan apa saja. Aku akan menyerahkan pisaunya kepadamu. Aku bersedia melakukan apapun yang kamu minta. Asalkan kamu berjanji tidak mencari Cheng Jingshen. Dia memiliki semua bukti kejahatan Han Meng. Bisakah kau membantuku mendapatkannya? Mama, Jika kau mencoba membujukku, maka kau juga bisa pergi. aku ambilkan untukmu. Asalkan kamu berjanji kepadaku tidak mencari Cheng Jingshen lagi. Selama kau membantuku menemukan bukti itu, aku akan menyetujui persyaratanmu. Mama, The film was translated and narrated by M Media. Kenapa kamu tidak mengangkat telepon? Aku akan segera pulang. Ikut aku menemui Nyonya Wang malam ini. Bawa ayah Fu Jiaozu, Jing Jianfeng kembali ke negara ini. Ingat, jangan ungkapkan informasi apapun. kamu duluan. Kamu duluan. Lepaskan pakaianmu. Apa? Lepaskan pakaianmu. Mengapa kau hanya berdiri di sana? Kemarilah. Apa yang kau lakukan? Aku membantumu. Nanti katakan saja padanya, kau pergi berenang. Ingat apa yang kukatakan. Kau bisa pergi sekarang. Ayo berenang. Itulah sebabnya aku tidak mengangkat telepon. Cepat ganti pakaianmu. Jangan sampai masuk angin. Han Meng. Taruhan ini. Kau kalah lagi. Mama, tolong tunggu aku sebentar lagi. Setelah aku menyelesaikan semuanya, aku akan datang menemanimu. Istri Presiden Jian mengakhiri hidupnya. Ayah, aku kalah lagi. Jiosue, dalam segala hal, kau tak bisa cuma fokus ke depan. Anda harus lihat gambaran besarnya juga. Setiap bidak catur dapat digunakan untuk menyerang lawan. Anda harus ingat. Pertama tangkap, lalu ambil, dan akhirnya bunuh lawan. Ayah, aku mengerti.
Meng Ting, bantu aku menyelidiki keberadaan ayahku. Aku curiga. Dia masih hidup. Juyen, ini adalah bukti kejahatan lengkap Han Meng. Akan kuserahkan padamu. Cuya dengan Xiao Sui. Jangan khawatir, bukan berarti Anda baru bertamu saya hari ini. Nona, aku rasa kau harus melihat ini. Meng Ting asisten Xiao Sui. Ini adalah akta kematian yang dikeluarkan oleh rumah sakit. Tapi anehnya, informasi almarhum bukan Tuan Tua Jing. Xiang Xie. Orang ini adalah suami pertama Meng dan juga ayah kandung Han Jie. Ini adalah pemakaman Jiangchen. Makam Jiang Yingsue telah dirusak. Kerabat terdekat mohon segera datang untuk menanganinya. Naik mobil saya. Enya, apa yang kau inginkan? Jika kau tidak pergi sekarang, aku akan memanggil polisi. Keluar! Fu Jiaosu, kamu benar-benar berani memukulku. Aku bahkan berani membunuhmu. Kau sebabkan kematian keluargaku. Aku tidak membunuhmu. Aku sudah memberimu kesempatan. Tapi kau benar-benar berani menodai makam ibuku. Mereka pantas mendapatkannya. Apa? Kamu ingin membunuhku? Lakukan saja. Ayo balas dendam untuk ibumu kalau begitu. Baik, aku kabulkan keinginanmu. Keluar! Jiaosu, jika kamu membunuhku sekarang, kau tak akan pernah melihat ayahmu lagi. Jika kamu punya nyali, bunuh saja aku. Bajingan! Seharusnya aku membunuhmu waktu itu. Kemana kau membawa nyonya? Keluar! Kau kemarilah. Lepaskan aku. The film was Yang Yingsui. translated Berlututlah, and dia pikir narrated dia by siapa? M-Media. Kenapa aku harus berlutut padanya? Diam. Bahkan jika aku yang membunuh ibumu, lalu kenapa? Apa kamu punya bukti? Jangan lupa, ayahmu masih dalam genggamanku. Kau akhirnya menunjukkan warna aslimu. Hansi sudah memberitahuku semua bukti kejahatanmu. Untuk ini, aku juga sudah menyiapkan hadiah besar khusus untukmu. Hanman, Anda dicurigai melakukan pembunuhan berencana. Anda sekarang dibawa untuk diinterogasi dan diselidiki. Kamu mengirim orang untuk menangkapku. Seorang pembunuh harus menghadapi keadilan. Bukankah begitu? Apa kamu pikir aku akan semudah itu membiarkanmu berhasil? Berhentilah bermimpi. Bersikaplah baik, bawa dia pergi. Kamu memaksaku. Kau akan menyesal seumur hidup. Bawa dia pergi. Mama. Maafkan aku. Ayah masih hidup. Aku tak bisa bunuh Han Meng sendiri. Apa kamu puas sekarang? Kamu. Untuk memanfaatkanku. Kau sudah bohong padaku. Ya. Aku sudah bohong sejak awal. Untuk menghadapinya, aku masuk ke rumah itu sebagai kepala pelayan. Jiaosu. Seperti salju dari kepingan salju. Ya. Mengapa malaikat jatuh? Setelah kehilangan sayap mereka, malaikat akan terus jatuh. Lukisan ini melambangkan ketidakmurnian malaikat, kehancuran, dan dosa. Aku sangat menyukainya. Semua rencana ini adalah untuk menghadapinya. Jadi kau tidak pernah mencintaiku. Apakah menurutmu pertanyaan ini masih membutuhkan jawaban? Jawab aku. Apa kau pernah mencintaiku? Belum pernah.
Maafkan aku. Aku membohongimu lagi. Seseorang yang hidup di neraka tidak pantas mendapatkan cinta. Departemen Rawat Inap. Tak sangka kamu bebas karena medis. Di mana ayahku? Aku tidak akan memberitahumu. Mengapa kamu menghancurkan keluargaku? Karena aku membencinya. Aku membenci semua orang di dunia ini yang hidup lebih baik dariku. Itu salah ayahmu, dia menyerah godaan. Ibumu pantas mendapatkannya. Berarti kamu akan habiskan hidupmu tinggal di sini untuk menebus dosa-dosamu. Kesalahanku adalah tak biarkan kau hidup seperti anjing saat itu. Sayang sekali. Kamu tidak punya kesempatan sekarang. Bagaimana kalau kita bertaruh lagi? Kamu sudah kalah dalam setiap taruhan. Apalagi yang bisa kamu pertaruhkan denganku? Aku bertaruh bahwa aku pasti akan keluar. Bagaimana keadaannya? Apakah dia mengatakan di mana Paman Jian? Dia menolak untuk bicara. Jangan khawatir. Selama dia hidup, kita pasti akan menemukannya. Kamu sangat membantu selama ini. Ini The film was benar-benar tidak translated merepotkan. and narrated Selama by Anda M Media. lebih banyak waktu dengan orang tua nanti, saya akan berterima kasih tanpa henti. Paman Chiu masih mendesakmu untuk menikah. Masuk ke mobil. Siapa kamu? Ini aku. Bagaimana kamu bisa keluar? Melihat aku sudah keluar. Kamu sangat kecewakan. Bagaimana kamu bisa kabur? Siapa bilang aku kabur? Aku hanya menemukan kambing hitam. Sekretaris Chen sudah lama denganku. Setia dan berbakti. Dia membantuku. Apa kamu tidak takut ketahuan oleh para inspektur? Takut. Apa yang perlu ditakutkan denganmu di sini? Apa maksudmu? Aku tahu kamu punya semua bukti kejahatanku. Tapi aku juga punya pengaruh atasmu. Kita sekarang berada di kapal yang sama. Apa yang ingin kamu lakukan? Meng Ting. Aku curiga Han Meng akan mencari kambing hitam. Mencari seseorang untuk disalahkan. Departemen Rawat Inap. Dokter Wang. Bukankah Anda bilang dia dalam keadaan vegetatif? Bisakah dia masih mendengar sekarang? Dia sudah dalam keadaan vegetatif. Selain membuka dan menutup matanya, dia tidak bisa melakukan gerakan lain. Bisakah dia masih pulih? Pada dasarnya tidak mungkin sekarang, kecuali ada keajaiban medis. Namun pasien bisa tetap tinggal untuk observasi. Ini akan meningkatkan peluang pemulihan. Tidak perlu dirawat di rumah sakit. Kita akan pulang. Saya bibinya. Akan lebih mudah merawatnya di rumah. Ya. Lengan kanan pasien tertusuk kaca. Dia tidak akan pernah bisa mengangkat benda berat lagi. Secara pribadi saya tetap merekomendasikan, tetap untuk observasi. Tidak perlu. Baiklah. Saya menghormati keputusan keluarga. Oh ya. Pasien lain yang dibawa bersamanya adalah pasien laki-laki. Dia juga jatuh koma. Nama belakangnya Han. Apakah Anda mengenalnya? Siapa namanya? Namanya adalah Han She. Xiao Jie. Mama tidak melindungimu dengan baik, Xiao Jie. Kamu disakiti oleh bajingan itu.
Jangan khawatir Xiao Zhen. Aku pasti akan membunuh Xiao Su untuk membalaskan dendamu. Aktingmu cukup meyakinkan tadi. Apa kamu mengkhawatirkannya? Atau tentang putramu? Kamu seharusnya senang. Xiao Jie hanya menderita gegar otak ringan. Kalau tidak, aku pasti akan membunuhmu. Kamu yang rencanakan kecelakaannya. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri. Aku memberitahumu. Jangan bermain-main di belakangku. Jika ada yang salah, tidak ada di antara kita yang akan lolos. Sayang sekali. Sama seperti ayahmu. Kalian berdua telah menjadi tidak berguna. Aku memenangkan taruhan ini. Memenangkan segalanya. Setelah semuanya beres, kamu akan benar-benar tidak berguna. Itu akan menjadi hari kematianmu. Kamu bilang, apa dia berpura-pura? Terlempar lebih dari 10 meter oleh mobil. Sungguh keajaiban dia masih hidup. Lagi pula bukankah dokter bilang? Selebihnya, dia The film akan was menjadi vegetatif. translated and narrated by M. Dengan Media. coba kita tahu dia pura-pura atau tidak. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa kamu gila itu air mendidih? Cukup. Ada apa? Apakah kamu masih punya perasaan dan mengasihaninya? Aku tidak ingin membuat masalah baru. Aku menasihatimu. Sebaiknya jangan memprovokasinya lagi. Nanti saat tenang lakukan sesukamu. Kunci dia di sini. Apa itu pantas? Gudang cocok untuk orang tak bergunakan. Kalau begitu besok aku akan menyewa pengasuh untuknya. Kamu masih tidak percaya? Dia tidak mati 10 tahun yang lalu. Lebih baik berhati-hati sekarang. Oh ya, mengenai putramu aku sudah menemukan seseorang. Undang Profesor Asim buat periksa. Jangan khawatir, aku tidak akan menyakiti putramu. Nyonya Han, putra Anda Han Xie baru saja sadar. Benarkah? Aku akan segera datang. Aku kira kau tidak akan datang. Meskipun ayahku tidak sadarkan diri, dia masih pemegang saham terbesar grup. Aku putrinya. Tidak bisakah aku The datang? film was translated Apa kau tidak and penasaran? narrated by M. Media. Kenapa aku menginap di hotel? Bukannya di rumah mewah. Apa yang ingin kamu katakan? Karena kau menghancurkan rumahku. Aku tidak punya rumah lagi. Kenapa kau menginap di hotel? Karena aku tidak punya rumah. Aku tahu kamu membenciku. Asal kau izinkan aku bawa ayahku. Aku tidak akan pernah mengganggumu lagi. Lalu apa yang kau berutang padaku? Bagaimana kau akan membayarnya? Hanshi, kamu benar-benar benci aku? Mengapa kamu bersikap begitu mesra? Jangan bilang. Kamu masih mencintaiku selama ini. Katakan itu lagi, jika kau berani. Kamu bisa tenang. Asal boleh bawa ayahku. Aku tak akan ganggu kamu lagi. Bahkan jika aku mati. Apa yang kau katakan? Hanshi, aku sekarang dibebani dosa. Aku tidak bisa lagi memberimu apapun.
Keluarga Jiang juga telah sepenuhnya dilahap olehmu. Aku mohon padamu. Jangan memprovokasi aku lagi. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Biarkan aku membawa ayahku. Kau ingin mengambil Jiang Jianfeng? Baiklah. Malam ini temani aku ke Ningzhou untuk bertemu Clint. Kau ingin aku menjamu tamu dengan minuman. Ada apa? Kau sudah banyak bicara. Dan masalah kecil ini, kau bahkan tidak bisa melakukannya. Baiklah. Baik sekali. Karena ini permintaan Presiden Han. Aku sangat bersedia. Ini hanya minuman. Namun, kau tidak boleh menyesalinya. The film was translated and narrated by M. Media. Nona muda, pergi secepat ini. Jika tidak pergi, apa kau akan tinggal di sini untuk Natal? Seperti yang diharapkan dari nona muda keluarga Jiang. Cukup gagal. Apa yang kau lakukan di sini? Aku dengar. Jiang Jianfeng ada di tanganmu. Apa yang ingin kau katakan? Aku dengar kondisinya tidak terlalu baik sekarang. Dia bisa mati kapan saja. Apa kamu tidak takut Xiaosu akan gila jika dia tahu? Jaga bicaramu. Kamu adalah orang yang dibawa Presiden Han. Ayo minum. Presiden Xu. Presiden Han. Gadis ini sangat memukau. Kalau begitu aku tidak akan sungkan padamu. Ayo makan sepotong semangka. Aku akan melakukannya sendiri. Bicaralah. Tidak perlu. Fu Xiaoshui. Kau wanita. Apa yang membuatku begitu peduli? Kaulah yang ingin membahas bisnis dengan Han Xie. Cantik. Ayo keluar untuk bersenang-senang. Pembicaraan bisnis apa ini? Lepaskan aku. Lepaskan. Sialan. Apa yang kau lakukan? Han Xie, turunkan aku. Kau masih ingin menggoda orang lain. Lepaskan aku. Bagaimana dengan Han Xie? Lepaskan aku. Lepaskan aku, bajingan. Terkutuklah. Sesuai harapan nona tertua Jiang, begitu berpengetahuan dan berbakat. Kau mabuk? Aku mabuk. Baru kalau begitu kau boleh menggoda dengan pria lain. Bukankah kau ingin aku pergi menjamu tamu? Jika kau begitu mampu, biarkan dia membawaku pergi, bajingan. Besok. Rumah sakit Jiangchen. Bawa ayahmu pergi. Merasa dirugikan. Aku pantas mendapatkannya. Rasakan. Untuk mencapai tujuanmu, dengan cara apapun yang diperlukan,
Kau masih menjijikan. Jika kau tidak peduli, mengapa aku harus peduli? Bukankah kau hanya ingin melihatku terhina? Diam. Enya, Berteriaklah, kalau begitu. Biarkan semua orang di luar mendengar betapa bejatnya dirimu. Hanshi, kau benar-benar menyedihkan. Cantik. Hubunganmu dengan Presiden Han terlihat luar biasa. Apa yang ingin dikatakan Presiden Xiu? Aku Zhu tua belum pernah menyaksikan Presiden Han yang terkenal kehilangan kendali karena seorang wanita. Bicara, kamu tidak bermarga Fu, siapa kamu? Apa kau tidak takut mendengarnya? Merusak telingamu. Kamu. The Nama film was belakangku Jiang. translated and narrated Jiang by Xiaosui. M Media. Nona muda keluarga Jiang. Jiang Xiaosui. Benar. Aku adalah nona tertua dari keluarga Jiang. Jiang Xiaosui, 10 tahun yang lalu. Keluarga hancur dan anggotanya tewas untuk balas dendam. Dan mengubah nama menjadi Fu Xiaosui, lalu kau sendiri yang bunuh Han Men. Apa kau takut? Kamu pasti bercanda. Apa ini lucu? Aku juga merasa diriku konyol. Halo, Orang-orangku mengirim kabar. Han Meng belum mati. bagaimana mungkin? Dia jelas-jelas. Apakah Hansi tahu tentang ini? Aku tidak yakin. Bukankah kamu selalu menginginkan aku mati? Aku akan mengabulkan keinginanmu. Aku ingin kamu seumur hidupmu. Ca pembunuh takkan hilang darimu. Biarkan Xiao Jie membencimu selamanya. Siapa? Siapa di sana? Nona. Halo Cui. Nona muda telah diculik. Aku selamatkan dia sekarang. Aku sudah mendapatkan orangnya. Aku akan mengirimnya padamu sekarang. Jangan khawatir. Bahkan jika dia mati tidak ada yang akan tahu. Siapa kau? Hentikan mobilnya. Apa kamu gila? Apa kamu ingin mati bersama? Ada apa? Dia sudah bangun. Dia masih memegang kemudi. Kalau begitu cari tempat terpencil dan bunuh dia. Meng Ting. Siapa kau? Siapa kau? Tidak. 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 Jangan. Apa kamu baik-baik saja? Apa kamu baik-baik saja? Xiaosui. Di mana Meng Ting? Aku harus menemukan Meng Ting. Masalah Mang Tin. Mari kita bicarakan besok. Bagaimana kalau kamu istirahat yang cukup hari ini dulu? Tidak, tidak. Aku harus menemukan Meng Ting. Lepaskan aku. Xiaosui. Xiaosui, berhentilah membuat keributan. Xiaosui. Aku tidak membuat keributan. Aku harus menemukan Meng Ting. Dia sudah mati. Ulangi lagi. Meng Ting sudah mati. Tidak mungkin. Kau bicara omong kosong.
Kau bicara omong kosong. Dia ingin menyelamatkanmu. Dia pergi mencegat mobil yang menculikmu. Terjadi tabrakan dari belakang. Itu Han Meng. Dialah yang menculikku. Dialah juga yang menyebabkan kematian Meng Ting. Jangan lakukan hal bodoh. Bantu aku pergi ke rumah sakit Jiangzheng untuk menjemput ayahku. Aku perlu memastikan sesuatu. Apa yang kau lakukan? Tidak bisakah kau lihat? Tentu saja aku sedang menggali kuburan. Katakan itu lagi, kuburan siapa yang kau gali? Tentu saja aku sedang menggali kuburan ibumu Han Meng. Jadi, apa kau marah? Kau mencari mati. Berlutut. Dia tidak pantas membuatku berlutut. Kejahatan yang telah kau lakukan. Berlutut adalah hal terkecil darinya. Han Shi. Bahkan sekarang, apa yang masih kau pura-purakan di depanku? Han Meng sama sekali tidak mati. Apa ada gunanya berbohong padaku? Dia sudah mati. Ayahmu masih di tanganku. Han Shi. Kemarin ibumu menyewa seseorang untuk membunuhku. Jika bukan karena Meng Ting, aku pasti sudah mati sejak lama. Dia sudah mati. Kau sendiri yang mendorongnya jatuh. Apa kau lupa? Bagaimana mungkin? Fu Xiaoshui. Kau tidak bisa mati tanpa izinku. Departemen Rawat Inap. Kau sudah bangun. Masih ingin berdebat denganku? Fu Xiaoshui. Aku mengampuni nyawamu, aku tidak mencekikmu. Kau seharusnya merasa sangat beruntung. Masih ingin berdebat denganku? Ya. Aku bahkan harus berterima kasih padamu. Hidup ini hanya untuk bertahan. Apa kau pikir kau sangat dirugikan? Kau menghancurkan hidupku, dan itu sudah cukup buruk. Sekarang kau bahkan menginginkan nyawaku. Dalam kehidupan sebelumnya, aku pasti melakukan kejahatan keji. Dalam kehidupan ini, hanya untuk olehmu dan ibumu, dihancurkan sepenuhnya. Cukup, jangan sebut namanya lagi. Jangan biarkan aku mendengarnya lagi. Kata-kata apapun yang kau ucapkan tentang dia. Apa kau mendengarku? Bagaimana jika Han Meng tidak mati? Han Shi, aku bertanya padamu. Jika Han Meng tidak mati, apa yang kau berutang padaku? Bagaimana kau akan membayarnya? Apa yang kau katakan? Han Shi, aku memberitahumu. Silakan selidiki. Bahkan jika semua orang percaya, aku memaksa Han Meng melompat dari gedung. Aku tidak menyesal sedikit pun. Beraninya kau. Awalnya, aku bahkan senang dia mati. Sekarang aku bahkan senang dia masih hidup. Aku ingin hancurkan tulangnya jadi debu. Fu Xiaoshui, beraninya kamu. Ya. Aku berani. Aku tidak menyesali apapun yang telah kulakukan. Aku hanya takut begitu kau tahu kebenarannya, kau akan membenci dirimu sendiri. Jangan berpura-pura polos denganku. Jika kau benar-benar polos, kenapa kau tidak menjelaskan setelah kecelakaan mobil itu? Aku dapat kesempatan bicara. Kau tidak pernah percaya apapun yang kukatakan. Lalu kenapa kau menghilang selama setahun? Waktu setahun sudah cukup bagimu untuk menjelaskan. Apakah seperti ini aku di matamu? Kau nggak pantas dapat perhatian. Apa kau benar-benar melupakan semuanya? Pepatah itu benar sekali. Cinta terlambat itu tak berarti
Hanshi. Anggap saja semua usahaku di masa lalu untukmu. Hanyalah lelucon. Takkan cinta padamu jika ada kesempatan kedua. Keluar. Seseorang. Tahan dia untukku. Jangan sentuh aku. Keluar. Obat penenang. Cepat berikan dia obat penenang. Jangan sentuh aku. Jangan mendekat. Fu Xiaosu, apakah kamu gila? Lepaskan aku. Ada apa dengan bekas luka ini? Presiden Han. The film was translated and Nona Fu narrated menderita by depresi berat. M-Media. Mungkin karena itu, dia trauma berat di masa lalu. Selain itu, beberapa kecelakaan mobil berturut-turut menyebabkan kerusakan otak yang mengakibatkan kelainan mental. Dia. Kapan? Apa kamu tidak tahu? Yang berada di kecelakaan mobil bersamamu saat itu adalah Nona Fu. Mungkinkah? Setahun yang lalu. Halo. Mama. Mama, bagaimana Mama bisa keluar dari penjara? Xiao Zheng. Itu adalah Fu Xiaosu dari awal sampai akhir. Bajingan ini menyakitiku. Mama. Presiden Han. Jangan lagi memprovokasi dia. Termasuk bekas luka di lengannya. Kecelakaan mobil sebelumnya penyebabnya meninggalkan sequel. Oh ya. Aku juga dengar Nona Fu suka melukis. Sepertinya, dia tidak akan bisa kembali seperti semula lagi. Mengapa bekas luka itu belum memudar? Itu hasil penumpukan lama. Bekas luka yang paling baru adalah 2 minggu yang lalu. Mungkinkah setelah kecelakaan mobil itu? Kau selalu punya kebiasaan menyakiti diri sendiri. Selidiki. Sebab asli kecelakaan mobil Fu Xiaosui. Selain itu, periksa akta kematian ibuku. Ingat, tidak seorang pun boleh tahu tentang ini. Xiaosui. Aku datang untuk membawamu pulang. Jangan khawatir. Kamu, Juhuyen. Aku mengerti sekarang. Obat tidak bisa menyembuhkanku. Aku hanya percaya pada diriku. jangan lakukan hal bodoh. Jika dulu Han Meng tidak muncul, keluarga Jiang tidak akan jadi seperti ini. Aku tidak ingin lagi hidup dalam kegelapan yang menindas ini. Aku akan memulai hidup baru. Bagaimanapun juga. Sekarang aku tak punya apa-apa. Kamu masih punya aku. Aku akan tetap bersamamu. Presiden Han menyelidiki dan menemukan bahwa Nyonya memang belum meninggal. Mungkinkah? Aku benar-benar salah. Permisi, apakah Anda anggota keluarga Jiang Jianfen? Pasien Jiang Jianfen dinyatakan meninggal 1 jam yang lalu. Mohon keluarga ke ruang bawah tanah rumah sakit Jiangcheng untuk mengurus jenazah.
Tidak, tidak. Tolong jangan. Jangan panik dulu. Mungkin ini jebakan. Bukankah Hanshe berjanji padamu bahwa dia akan melindungi Paman Jian? Aku akan pergi bersamamu. Jika ini jebakan, maka pergilah cari Hanshe. Dia masih punya perasaan padamu. Jika aku tidak ada, dia akan melindungimu. The film was translated and narrated by M Media. Kau benar-benar tidak mati. Karena kamu belum mati. Bagaimana mungkin aku mati sebelum kamu? Di mana ayahku? Ayahmu ada di sini. Sayang sekali. Kamu terlambat. Sebelum ayahmu meninggal. Dia bahkan meminta maaf padamu. Aku akan membunuhmu. Bunuh aku. Orang-orang ini semua milikku. Bagaimana kamu bisa membunuhku? Tidak ada sinyal telepon di ruangan ini. Jangan buang-buang tenagamu. Kamu adalah Cui. Jangan takut. Aku di sini. Aku akan membawamu pulang. Kita tidak bisa keluar begitu saja seperti ini, kan? Tangkap dia. Tegakkan punggungmu. Dongakkan kepalamu. Mereka yang membencimu semua sedang mengawasimu. Ciwuyer, aku minta maaf. Akulah yang melibatkanmu. Pergi. Ciwuyer. Tidak. Ciwuyer. Hentikan. Aku terlambat. Mama. Keluarlah. Mama. Jangan terus membuat kesalahan. Serahkan dirimu. Diam. Apakah kamu masih anakku? Mengapa kamu membela bajingan ini? Mama. Lihat dirimu sekarang. Apa bedanya kau dengan iblis? Bagaimana bahkan kamu mulai membenciku sekarang? Semua yang telah kulakukan, bukankah itu semua untukmu? Aku tidak menyisakan upaya untuk membiarkanmu hidup lebih baik. Apa yang salah Film was kulakukan? translated and narrated by M Jika bukan Media. karena bajingan ini, seharusnya kamu sudah menikah dan punya anak sekarang. Kita akan menjalani hidup yang lebih mulia. Dia yang salah. Fu Jiaosu, kamu bajingan. Mati. Kau baik-baik saja. Xiao Zheng. Xiao Ji, ibu tidak bermaksud begitu, Xiao Zheng. Xiao Xi, kau baik-baik saja, jangan menakutiku. Maafkan aku. Han Shi, jangan menakutiku, jangan menakutiku. Maafkan aku.
Aku sungguh sangat mencintaimu. Bertahanlah. Dokter akan segera tiba. Tolong jangan. Aku sangat ingin mencintaimu seumur hidup. Aku mencintaimu. Aku sungguh ingin. Xiaoxi. Xiaoxi. Aku mohon padamu. Buka matamu dan lihat aku sekali lagi. Bukankah kita berjanji untuk bersama seumur hidup? Mengapa bahkan kau menipuku? Mengapa? Xiaoxi. Nona, jangan khawatir. Aku akan selalu bersamamu. Dan aku akan bersamamu. Kalian semua pembohong. Apa kau tahu betapa aku ingin membunuhmu? Bajingan. Apa yang ingin kau lakukan? Aku membiarkanmu hidup tenang, tapi kau tidak mau. Kau bersikeras mencari kematian. Mereka pantas mati. Semua orang di sekitarmu pantas mati. Bagaimana dengan Hanshi? Itu anakmu sendiri. Itu kamu. Kaulah yang membunuhnya. Karena itu masalahnya. Maka kau juga pantas mati. Aku adalah orang yang paling menghargai keadilan. Kau menyakiti orang tuaku. Aku akan melumpuhkan salah satu kakimu. Kau membunuh Meng Ting dan Chou Ye. Aku akan melumpuhkan kedua tanganmu. Kau menyebabkan kematian Hanshi. Jangan khawatir. Aku pasti tidak akan membiarkanmu mati semudah itu. Aku akan menyiksamu sedikit demi sedikit. Kirim aku ke penjara. Aku bersedia menyerahkan diri. Aku bersedia bertobat di penjara. Fu Jiaosu, tolong lepaskan aku. Aku mohon padamu, tolong lepaskan aku. Fu Jiaosu, kau seharusnya mengenalku paling baik. Aku pendendam. Sejak kau menyebabkan kematian Meng Ting, kau seharusnya tahu nasibmu. Coba kulihat. Di mana aku harus memukul lebih dulu. Jika kau ingin memukulku, pukul saja. Kau jangan menyiksaku seperti ini. Jangan menyiksaku seperti ini. Fu Jiaosu. Han Meng. Membunuhmu akan mengotori tanganku. Dengar. Mobil polisi sudah tiba. Mulai sekarang, kau akan hidup di neraka seumur hidupmu. Membawa dosa-dosamu. Zhao Sui. Apa yang kau tunggu? Cepat kemari dan bantu aku. Baik. Pelayan Fu, sudah berapa kali ku bilang padamu?
Ruang tamu perlu rutin diventilasi dan dibersihkan. Lihat sudah berapa lama. Sudah mulai bau. Nyonya, aku tidak bisa mengurus semuanya sendiri. Baiklah, berhenti bicara saja. Cepat pergi bantu. Nona Cui dan aku akan segera tiba. Tunggu kami ya. Baik, aku akan menunggumu. Lama tidak bertemu. Kau baik-baik saja?